kepada neurokognitifnya. Jadi otaknya Uga itu luar biasa di sini, ya, dan didukung dengan kemampuan dia mengolah warna. Nah, akan lebih bagus lagi suatu ketika kalau Uga itu mengembangkan neuroestetiknya, di mana Uga suatu ketika sebelum warna itu ditempelkan, dicampur dulu, kan? Jadi nanti akan lebih bagus. Nah, ini saat ini otaknya itu yang kuat, jadi otak kiri yang lebih kuat, jadi neurokognitifnya kuat. Nah, yang hebat dia ditambah lagi neuroimagingnya kuat. Jadi ini yang luar biasa. Misalnya ini tadi menggambarkan beberapa adegan dan hijau, biru dan sebagainya, itu menggambarkan apa? Ini yang bagus sih hijau dan biru dan sebagainya. Nah, yang lain masih agak kurang dikemas sedikit. Sehingga satu lagi yang belum itu adalah eye catcher-nya belum nampak. Pusat perhatian ya. Eye catcher-nya yang focal point-nya yang sebelah mana itu kalau dikuatkan lagi tampak. Jadi kamu harus belajar ya what is the eye catcher means. Pusat center of interest. Ya. Which one? Jadi ini satu. Kurang tepat. Eye catcher belum tentu warna yang cerah, tapi dibedakan dari bentuk ataupun warna. Kalau kamu kuat dengan warna itu kuat kan. Jadi ya lebih terkonsentrasi orang melihat di situ. Ya nanti nyoba pakai kasih warna emasnya. Bukan hanya itu, tapi ada yang berbeda kontras bisa menunjukkan tekanan. Ya, focal point-nya ada. Oke, Kak, ceritakan tentang judul ini Kak, karyanya. Ini kan di dunia fantasi, ini kayak macam Buibus, ini kayak ini dia kan dunia fantastik di situ kayak itu dua. Jadi dia ada dua cerita. Ini ada versi fantastik seperti ini. Ini fantastik ini yang filmnya filmnya Sotar itu. Ini kayak dua konsep, ini kayak film ini kayak fantastik. Ada 3 film yang ada di ini. Ini sepak bola kan? Iya, tapi dia betul kayak model fantastik ini kayak fantastic beats yang lagi ditayang ini nanti April tayang. Fantastic beats. Nah, fantastic itu beda kayak ini sama fantastik itu beda. Ini agak sedikit sedikit. Nah, jadi yang dilukis oleh Uga itu bukan objek material, tetapi objek formal. Jadi dibalik dari material itu dia cerita, yang tersentuh adalah objek formalnya. Jadi itulah yang sulit dibaca oleh orang lain. Uga menggambar bukan apa yang dia lihat, tetapi apa yang dia pahami, yang harus masuk di dalam konsep neuroimagingnya dulu baru dia kuat. Maka dari tadi yang ngomong fantasi dia adalah imajinasinya yang muncul. Nah, gambar itu bukan sesuatu yang sama dengan apa yang dia lihat. Jadi tidak bisa dicerna dengan pikiran orang biasa. Nggak bisa, karena itu harus bisa merekonstruksi. Sekarang ada ilmu baru yang namanya neuroscience. Yang kemarin itu. Ya, yang untuk bisa melihat sebuah karya seni. Ya, dia memasukkan unsur itu bukan fisik. Fisik itu sedikit, tetapi cerita dari fisik yang masuk di otak mereka. Di neuroimaging dikemas, baru ke fisik baru muncul. Jadi masuk ke kognitif masuk keluar. Jadi bedanya ada di situ. Nah, ini beda dengan teman-teman yang lain. Dia nonton benda baru ditambahkan dirubah. Dia tidak nonton bendanya hilang, otaknya jalan masih nangkep. Nah, itulah perbedaan dari teman-teman yang lain. Makanya Affandi ketika dia melukis dirinya, self portraitnya Affandi itu bukan dirinya, tetapi imajinasi Affandi. Makanya dia seperti apa, kepala maksudnya apa, tanda tangan maksudnya apa, itu adalah ramalan mereka, ramalan Pak Affandi. Beliau itu meramal bahwa dirinya akan meninggal pada waktu setelah menggambarkan itu jauh sebelum sudah tahu. Nah, ini kelihatannya nanti juga itu akan membayangkan datang yang terjadi apa, dia tahu. Nah, itu yang kadang-kadang itulah yang kadang-kadang orang yang tidak paham dia dianggap itu gila. Tapi sebenarnya itu adalah lompatan kualitatif di mana neuroimaging sudah bisa membaca konsep objek formal. Ini yang jarang sekali terjadi. Karena teman-teman itu kalau melihat sebuah karya seni itu komposisi dulu dan sebagainya atau bentuk-bentuk atau figur-figur buat udah hilang figur itu. Contohnya saja, Bapak kenal dengan Pak Harto, kenal.
tahu, bukan kenal tahu. Begitu gambarnya Pak Harto dilakukan, dia masih bisa menyebutkan Pak Harto itu betulnya lah. Uga itu di situ. Jadi lebih Dia meninggalkan konsep neurokognitif, neuroimaging yang nanti dikemas, dirubah menjadi neurokognitif, baru jalankan dengan neuroestetiknya. Jadi dibalik, kalau orang-orang yang lain nonton fisik, ya baru imaging. Enggak, itu imajinasi dulu, baru ke fisik. jadi cara berpikirnya berbeda. Berbeda. Nah inilah yang kehebatannya orang-orang macam begitu. Kalau ini tidak bisa noto, akan bubrah. Makanya ini harus dikuatkan salah satu dari misalnya imajinasi. Yang terkuat apa? Uga. Kamu yang terkuat apa? Kamu akan membayangkan apa di sini? Yang kayak ada di film Fantastic Beasts. Itu kan, itu yang nomor 1. Dia bisanya di situ dulu. Belum bentuknya itu nomor 10. Iya. Maka ini merupakan catatan-catatan dia mengingat film tadi gitu kan. Kan ini sebenarnya gambarnya orang naik sapu terbang nendang bola itu. Itu tidak teranu. Iya. Hanya sedikit, itu hanya sebagai penanda. Iya, Jadi penanda. bukan sesungguhnya. Iya. Jadi dia yang bisa menjelaskan hanya Uga. Iya. Inilah konsep-konsep seni rupa kontemporer yang muncul pada saat ini. Iya. Jadi di situ dia melebihi dari teman-temannya yang lain. Iya. Yang tidak diketahui yang ini. Jadi dia melebihi dari orang-orang biasa gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan lukisan di sampingnya Bapak. Bisa. Jadi ini kan pasti Ini orang gambar berpikir. fisik. Iya. Ya sudah baru dia dibayangkan. Iya. Kalau ini bayangannya dulu. Jadi nonton itu hilang. Iya. Bayangan ada di sini. Udah. Baru di Makanya film belum tampil, dia sudah membayangkan. Nah itulah. Iya. Itulah beda. Berpikir visualnya. Gitu kan. Nah, jadi kan gitu. Bedanya di situ. Nah inilah dia kemampuannya pada neuroimaging. Iya, Maka pembinaannya adalah keras dengan neuroimaging. Iya. Imajinasinya apa? Iya. Itu diceritakan masa lalu, diceritakan masa depan, Iya. dan sebagainya. Sampai itu justru menjadi Iya. karya-karya Uga. Jadi jangan dibalik. Kalau saya merangsang anugerah ini, Uga ini, saya ajak diskusi dulu. Nah, ya itu namanya. Jadi sebelum belum dia melukis pegang apa, dia saya ajak cerita, terus berkhayal, saya mengimbangi dia. Jadi Nah, itu, betul. nah, setelah itu dia berjalan melukisnya, kalau dia udah ketemu saya diemin udah jalan gitu. Nah, itu yang saya maksud. Iya. Jadi Uga itu pada konsep imajinasinya, jadi neuroimaging, jadi konteksnya otak yang tengah itu imajinasi yang tinggi, itu yang justru bisa membaca yang sana. Itu kita kan saya Pak Harto, Mas Anu ingat ya Pak Harto ya, ingat ya, dihilangkan sama Singet, itu lebih ingat Uga. Dan baru sekitar film masuk udah tercatat di sini, dia mengembangkan itu. Nah inilah jadinya jadi kebalik dengan teman-teman yang lain ketika mau menjelaskan ini yang dia melihat visual dulu, tapi kalau itu dengan pikiran dulu gitu. Nah iya, makanya saya katakan itu dibalik. Mereka menggambar bukan apa yang dia lihat, tapi apa yang dia pahami. Nah, Uga itu di situ. Uga itu menggambar bukan apa yang dia lihat, tapi apa yang dia pahami dari fisik. Ya kan? Iya. Nah, ini lah Mas.